Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita patut bersyukur, berterima kasih karena Allah kita adalah Allah yang maha baik. Luar biasa saudara-saudara, Allah di dalam Roh Kudus menggembalakan saudara dan saya, khusus di sepanjang minggu. Dia memberkati saudara dan saya. Dia menyertai, dia menyatakan kebaikannya, kasihnya, kemurahannya dengan panjang sabar dia terhadap saudara dan saya. Dan dia beri kita kuat dan sehat. Dia luputkan dari segala mara bahaya di sepanjang minggu. Bisa saja maut menimpa kita, bisa saja celaka menimpa kita, bisa saja bencana alam menimpa kita, bisa saja orang merancangkan yang jahat, mungkin mau menipu kita, mau membohongi kita. Tetapi saudara-saudara, kalau kita ada sampai saat ini terbukti kasihnya, pengembalaannya begitu sungguh sangat luar biasa. Itu sebabnya saudara, persembahkanlah tubuh, jiwa dan roh ini. Kita persembahkan yang terbaik, kita beri yang terbaik, karena Allah kita adalah Allah yang maha baik dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan saudara-saudara. Kalau hari ini saya tampil beda saudara, di gereja kita ini sudah lama, tapi saya 26 tahun jalan menjadi seorang gembala, baru hari ini saudara-saudara ya. Kalau Tuhan sepanggil nggak sempat pakai ya, nanti Tuhan semua datang. Terima kasih buat semua pengorbanan sumbangan saudara, sehingga doa puasa wilayah sukses pada beberapa hari yang lalu. Saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ini akibat kalau baku harap. Karena selama ini saudara, dari tahun ke tahun MD menjanjikan mereka yang akan membeli dan mengadakan, namanya ini stola ya, tapi bukan patola. Kalau patola gantung sini saudara lari dan saya lari juga. Ini akibat baku harap saudara. Tunggu para tunggu tidak pernah ada saudara ya. Sebenarnya kami berharap dari MP dana begitu banyak, adakan juga kepada semua gembala di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, saya pikir-pikir dengan tim saya, rekan saya di majelis wilayah, semua berakhir kita orang periode ini, orang beli juga dengan kas wilayah. Jadi yang pertama kita orang dulu wilayah, karena memang dulu saudara mau beli tidak tahu beli di mana. Tapi dengan adanya HP, semua serba mudah. Jadi di GPDI rumahku ada seorang hamba Tuhan, dia yang menyediakan, tinggal kita transfer dana saudara dan dikirim. Dan saya katakan kepada gembala-gembala, sabar, nanti kami akan pikirkan dan semua ya kami akan adakan. Jadi dari kas wilayah saja, karena saya hitung lumayan mahal ya, jadi bertahap. Itu sebabnya karena ada diharapkan setiap pengkhotbah pakai, nanti kami jaga sterilnya saudara ya, disemprot. Boleh secara bergantian. Kalau saudara mau tolong beli akar ya, boleh ya, jadi punya sendiri. Setiap pelayanan kita memakainya ya. Ini aturan gereja saudara, yang walaupun sudah lama tapi saya percaya belum terlambat. Haleluya. Saya percaya kita semua anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Saudara, ada banyak saudara
umat-umat Tuhan datang ke gereja dengan keinginan yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Tetapi hampir rata-rata ya datang ke gereja ada yang diinginkan. Salah atau tidak salah? Tidak, saudara-saudara. Karena di dalam firman Tuhan juga diajarkan kita bermohon, kita berseru, kita meminta. Tidak salah. Tetapi saudara, jangan lupa bahwa ada juga keinginan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya yang sering meminta, yang sering bermohon, sering mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Saya percaya itu saudara, karena saya pribadi juga ya di dalam doa syafaat, doa di setiap hari tidak lepas dari permohonan, tidak lepas dari permintaan kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, karena Allah kita adalah Allah yang maha baik. Saudara, kita akan melihat untuk mendasari firman Tuhan, ayat pokok ini, ayat hafalan saudara di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perhatikan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Apa keinginan Tuhan? Apa kehendak Tuhan bagi umatnya? Bagi saudara dan saya, kita adalah umat-umatnya. Apa keinginan atau apa kehendak Tuhan, saudara? Saudara, ada dua tokoh ahli pertumbuhan gereja, namanya Win dan Charles Allen. Mereka mencoba membuat survei kepada 14.000 orang percaya, umat Tuhan yang tadinya tidak percaya kepada Yesus Kristus. Mereka mencoba, mereka mengajukan pertanyaan, mengapa bisa datang kepada Yesus? Mengapa bisa terima Yesus Kristus? Ini pertanyaan yang mereka ajukan. Mereka membuat survei, saudara. Dan hasilnya, jawabannya berbeda-beda. Saya mencatat, saudara. Pertama, yang datang menerima Yesus karena kebutuhan khusus ada 1-2%. Sangat sedikit. Ini kebutuhan khusus, saudara. Contohnya seperti orang mau menikah karena pasangannya dia ikut, ada kebutuhan supaya bisa menikah, baik si pria ikut wanita maupun si wanita ikut pria. Ini ada 1-2%. Kemudian yang kedua, tanpa sengaja. Ini tanpa sengaja, saudara. Tadi pagi saya diingatkan ada satu cerita orang bertobat. Dia suka minum saguer pahit, dia suka minum cap tikus, dia suka mabuk-mabuk, hanya karena seorang yang TC. Dia biasa belajar khotbah di belakang rumah, dan di belakang rumah itu ada pohon saguer. Dan orang ini, saudara, dia Kristen, tetapi hidupnya belum bertobat. Ketika anak TC ini khotbah tentang pertobatan, tentang orang mabuk tidak masuk surga, rupanya
gereja, dia lepaskan semuanya itu, dia bertobat, dia sungguh-sungguh ikut Yesus karena dari mendengarkan khotbah si anak TC ini. Ini karena tidak sengaja juga ada, saudara. Hasil surveinya 2-3%, lebih banyak dari yang pertama. Yang ketiga seorang gembala, 5-6%. Cukup penting peran seorang gembala. Dia berdoa supaya ada jiwa-jiwa yang datang. Dia berpuasa supaya ada jiwa-jiwa yang datang. Dia menyampaikan firman. Dia memberikan senyuman, memberikan sapaan. Dengan begitu berani menyampaikan firman, memperkenalkan Yesus. Peran seorang gembala sangat penting melahirkan domba, saudara-saudara. Itu sebabnya hasil surveinya 5-6%. Kemudian saudara-saudara, sekolah minggu, ya, sekolah minggu. Saya melihat, saya punya gembala dulu, gembala Mensung. Ada banyak yang terima Yesus Kristus, terima baptisan air, dia didik dari sekolah minggu. Tetangga-tetangga punya anak datang ikut sekolah minggu, terus sampai bertumbuh menjadi remaja, sampai menerima baptisan air, sampai menjadi jemaat. Saudara-saudara, itu hasil dari didikan sekolah minggu. Dan itu persennya juga ada sampai 4-5%. Kunjungan gereja, kemudian kebangunan rohani lewat ibadah-ibadah KKR, dan program gereja. Kita lihat program gereja, saudara-saudara, ada 2-3% juga. Program gereja, sosial. Kemudian perkunjungan gereja-gereja lain, mereka punya program penginjilan, penjangkauan kepada suku terasing. Saya sampaikan kepada gembala-gembala hasil dari Mukerda. Saya mendengar pengurus panti asuhan Tentena dengan berlinang air mata, dia menyampaikan, tolong pimpinan, perhatikan kami, perhatikan anak-anak panti asuhan GPDI yang ada hampir di depan sekolah Alkitab Tentena. Dia berseru, dia menyampaikan dengan begitu serius, dengan begitu penuh perasaan, sampai berlinang air mata. Saya katakan kepada sekretaris saya, cari dia, minta nomor rekeningnya. Nanti saya sampaikan kepada gembala-gembala, supaya wilayah kita ini diberkati oleh Tuhan. Salurkan berkat ke rekening ini untuk anak-anak panti asuhan. Dan kami sudah lakukan. Saya katakan kalau dana ada lebih, salurkan kepada mereka. Ini perintah firman Tuhan. Ini ajaran firman Tuhan kepada setiap umat-umat Tuhan. Peduli kepada sesama, apatah lagi anak-anak yatim piatu. Dan ini kami lakukan. Saya katakan supaya wilayah kita diberkati oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Dan kami merasakan setiap apa yang kami programkan, Tuhan menyediakan dananya. Ini luar biasa, saudara-saudara. Saya sendiri sebagai pengurus terheran-heran. Kok luar biasa di masa pandemi ini. Tuhan berkarya dengan luar biasa. Tuhan membukakan pintu-pintu yang begitu banyak yang ada bagi Tuhan. Bagi kita tertutup pintu yang satu, pintu yang dua. Tapi Tuhan dapat membukakan banyak pintu dan mencurahkan berkat, memerintahkan berkat kepada saudara dan saya. Ini luar biasa, saudara-saudara. Kita juga harus punya program dalam jemaat ini, ya, untuk penjangkauan, saudara. Ada begitu banyak di luar sana yang masih dalam kegelapan, yang butuh keselamatan, yang butuh kepedulian. Ini kita lihat, saudara-saudara, ya. Ini program-program gereja 2-3%. Kemudian yang terakhir, seorang teman saudara, hubungan yang baik 75-90%. Ini hasil survei yang paling besar adalah ketika kita berteman. Amin, saudara. Di dalam saudara, persennya besar, 75-90. Ini jawaban dari orang-orang yang dimenangkan. Ini jawaban dari orang-orang yang diselamatkan. Berapa banyak teman kita, saudara? Berapa banyak mitra kita berbisnis? Selama ini hanya sebatas bisnis. Kita mungkin lupa
urusan Tuhan. Kita ditugaskan hanya menanam. Ayo saudara. Besar 75-90%. Saya percaya kita rindu gereja kita ini penuh dengan jiwa. Saya percaya kita rindu saudara. Bukan cuma kita diselamatkan, tetapi di sekitar kita mereka juga diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Ayat pokok tadi berkata, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan Bapakku yang di surga. Haleluya. Haleluya. Ini misi yang besar saudara-saudara daripada Yesus Kristus Tuhan kita, supaya setiap orang mereka melakukan kehendak Bapa. Haleluya. Haleluya. Saudara, 75-90% teman kita butuh keselamatan. Saudara kita dalam rumpun keluarga, kita melihat masih ada mungkin kakak kita, mungkin adik kita belum percaya kepada Yesus. Ayo saudara-saudara, ini tugas kita, ini tanggung jawab kita. Mana peran kita? Kita adalah mitra daripada Yesus untuk mengerjakan keselamatan ini saudara. Kita teman sekerja. Ayo perkenalkan. Jadi terang bagi mereka. Jadi saksi bagi mereka. Jangan takut. Sampaikan kebenaran. Sampaikan firman. Beri contoh perilaku yang baik. Jadilah terang bagi mereka. Jadilah kesaksian bagi mereka. Jadilah contoh bagi mereka. Ini saya sebagai umat Tuhan yang dalam hidup saya ada kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Yaitu saya melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini keinginan Tuhan. Ini kehendak Tuhan bagi umatnya, bagi saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Ada banyak orang Kristen egois dengan keselamatan. Cukup saya, cukup keluarga saya. Tetapi kita melihat saudara-saudara, Yesus mengajarkan dalam firman Allah, perlu semua diselamatkan. Kita akan melihat saudara di dalam 2 Petrus 3. Ayat ini juga sudah akhir-akhir ini saudara sering disampaikan. Di dalam 2 Petrus 3, 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ini keinginan Allah. Ini kehendak Allah. Supaya apa saudara? Tidak ada yang binasa. Haleluya. Haleluya. Pertanyaannya begini. Realitanya atau kenyataannya saudara, bagaimana di sekitar kita? Apakah keinginan kehendak Allah ini sudah terwujud? Saya percaya saudara, sama seperti jawaban saya. Masih banyak tetangga di lingkungan kita yang belum percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masih banyak. Salahnya di mana? Apakah Allah kita tidak sanggup menyelamatkan mereka? Sanggup saudara. Allah kita Allah yang hebat. Allah kita Allah yang tidak terbatas. Dia rela datang ke dalam dunia untuk menebus semua dosa umat manusia, apalagi menyelamatkan umat manusia. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, ada banyak hal dalam Alkitab. Dia membutuhkan kerjasama antara Allah dan umatnya, dan saudara dan saya.
Dan kita sekali lagi adalah mitra rekan kerjanya Allah. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita. Dia sudah berfirman, dia sudah menyampaikan firman, dia percayakan kepada saudara dan saya sebagai umat-umat Allah. Ayo bangkit menjadi terang, bangkit menjadi saksi. Jangkau yang ada di sekitar kita, jangkau teman-teman kita, jangkau saudara-saudara kita. Tabur benih kebenaran, tabur benih yang hidup. Mungkin selama ini kita masih jarang menabur. Mungkin ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan. Tapi firman Allah mengajarkan, sampaikanlah kebenaran. Sampaikanlah kebenaran. Mungkin kita akui selama ini, saya hanya berteman dalam bisnis. Saya hanya mendapat keuntungan dalam berteman. Karena saya bekerja sama dalam usaha, bekerja sama dalam bisnis. Saya seringkali hanya mengomentari dalam Facebook, tetapi tidak menabur, tetapi tidak menanam, tapi tidak membagikan firman, tidak menyampaikan siapa Yesus itu. Mungkin selama ini seperti itu, saudara. Tapi ayo, saudara-saudara, di pagi hari ini firman Allah membuka pola pikir kita. Ingat siapa kita? Kita mitra daripada Yesus. Kita rekan kerja daripada Yesus untuk menyampaikan kebenaran. Bukan cuma hamba-hamba Tuhan, tapi kata firman Allah, umatku. Saudara dan saya percaya kita semua adalah umat-umat Tuhan. Ini keinginannya, ini kerinduannya. Saya mengatakan saudara, hasil survei yang berbeda-beda tadi, hasil survei yang berbeda-beda, itu tidak persoalan, itu tidak masalah. Dengan alasan apa mereka datang menerima Yesus Kristus, tidak masalah. Mungkin hanya karena cowok, mungkin hanya karena cewek, mungkin tidak disengaja, mungkin karena gembala. Satu waktu gembala sudah tidak berkunjung, sudah banyak kekurangan, saudara, sudah nilai yang tidak baik. Ini yang akan terjadi. Tapi saya mengatakan bahwa saudara-saudara, tidak jadi masalah mereka datang kepada Yesus. Yang terpenting adalah kehidupan yang melakukan kehendak Allah. Yang terpenting adalah kehidupan di mana mereka bertobat kepada Tuhan. Amin, saudara. Ini tugas dan tanggung jawab kita. Bagaimana peran kita selama ini, saudara? Peran kita selama ini. Kami gembala, kami berdoa, Tuhan, biar bilangan jemaat bertambah-tambah. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Haleluya. Kami berpuasa, minta kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan saudara, kami melihat jawaban Tuhan yang luar biasa. Jawaban Tuhan yang luar biasa. Seperti yang sering saya saksikan. Saya sendiri heran, orang datang bawa air putih aqua kepada saya, tolong Pak Pendeta, baca sedikit ini. Karena saya punya adik sakit, saya punya kakak sakit. Saya bukan dukun, saya pendeta. Kami hanya berdoa. Saya dengar Pak Pendeta doakan di Bajo, sembuh sakit ini, sembuh sakit ini. Seperti itu, saudara. Kesempatan disampaikan. Tidak hanya berdoa, tidak bisa percaya kepada dukun-dukun, itu berdosa. Kesempatan kita menabur kebenaran, menabur menyampaikan firman Allah. Haleluya. Selagi kita ada kesempatan, ayo saudara. Jangan lupa kita ini mitra, kita ini rekan kerja. Tidak usah takut. Pembacaan ayat dalam baskom kami tadi pagi, Musa berkata, utus yang lain. Saya tidak petah lidah, saya tidak cakap berbicara. Tapi Tuhan katakan tidak. Tuhan yang pakai lidah, Tuhan yang pakai mulut, Tuhan yang pakai berikan hikmat, Tuhan yang berikan keberanian, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memelihara. Dia sanggup, dia tidak terbatas. Yang penting ayo saudara-saudara kita laksanakan. Ternyata kita ini dipercayakan, bukan cuma dipercayakan berkat-berkat sesuai yang kita inginkan, yang kita minta, yang kita berdoa kepada Tuhan, tapi kita juga dipercayakan dengan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, yang masih dalam kegelapan, yang perlu diselamatkan. Karena ini keinginan dan kehendak Tuhan.
Haleluya. Sangat jelas dalam ayat ini. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tapi Allah kita sabar. Haleluya. Ini jawaban. Kenapa Allah tidak melakukan ini? Kenapa Allah tidak bertindak ini? Kenapa dalam perjanjian lama Allah tegas? Allah melakukan kehendaknya. Seringkali kita orang membaca Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru, seperti ada perbedaan dalam tindakan-tindakan Allah. Kalau di sana Allah langsung membunuh dengan kuasa, dengan cara Allah. Allah berdaulat penuh atas kehidupan manusia. Tetapi dalam perjanjian lama, ya, di mana di dalam hukum kasih karunia ini, kata firman Allah, dia sabar. Dia sabar. Sekalipun kita menyakiti hatinya, kata firman Allah, dia sabar. Kendati saudara, ya, kita sudah merasa tidak layak dengan kesalahan, dengan perbuatan dosa, tidak layak saya ini Tuhan. Saya sudah sangat menyakiti hatimu. Kita sudah merasa bahwa kita ini mungkin ibarat sesuatu yang, aduh, kita ini tidak bersih, sudah kotor. Tetapi ini jawabannya, dia sabar dan dia sabar karena dia menghendaki tidak ada satupun yang binasa. Haleluya. Dia berikan kita waktu, dia berikan kita kesempatan, kita bersyukur. Kenapa? Dia sabar terhadap saya, terhadap saudara. Dia beri kita kesempatan, dia beri kita waktu. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya kita bertobat. Haleluya. Ya, melainkan semua, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bagaimana tobat yang diterima saudara-saudara oleh Tuhan? Pertama, menyesal. Kita menyesal sudah melakukan kesalahan. Kesalahan dosa yang kita lakukan, yang kita sendiri tahu. Pertama kita menyesal. Mungkin dalam doa kita menyesal sampai kita berlinang air mata karena penyesalan yang sungguh, saudara. Penyesalan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, kita berjanji kepada Tuhan. Kita berikhtiar. Kita berjanji, saya mau berubah. Amin, saudara. Ini tahapan taubat, supaya tobat kita itu benar, supaya tobat kita itu diterima oleh Tuhan. Ada tobat saudara, hari ini tobat, besok kan sudah ulang lagi. Di saat memang betul-betul dia membutuhkan pertolongan Tuhan, dia bertobat. Tapi sesudah mendapatkan pertolongan Tuhan, kembali lagi. Banyak saudara yang seperti itu. Itu tobat yang tidak diterima. Nanti fatal akibatnya. Karena sama kita bermain-main dengan Tuhan. Saudara-saudara, tapi perhatikan, Tuhan sabar. Tuhan sabar. Tuhan berikan kita waktu. Tuhan berikan kita kesempatan. Jalanilah itu. Saya belum menghukum, saya berikan kesempatan. Saya berikan waktu. Supaya apa? Bertobat dengan sungguh. Sesali ini kesalahan, sesali ini perbuatan dosa. Lalu berjanji. Mungkin tidak terucap, tidak ada yang dengar, tapi keluar dari hati. Saya mau berubah. Saya mau berubah. Dan yang ketiga, kemudian melakukan kehendak. Seperti apa yang Tuhan inginkan. Ini adalah kehendaknya. Melakukan kehendaknya. Melakukan firman-Nya. Ini keinginannya, saudara-saudara. Ini cara tobat yang benar. Ini cara tobat yang sungguh. Setelah kita menyesal, kita berjanji dengan Tuhan. Kita mau berubah, kita mau melepaskannya. Lalu kita bertobat. Kita melakukan firman-Nya. Kita melakukan kehendaknya. Haleluya. Saya percaya kita diampuni. Kita diampuni. Dan kesempatan serta waktu yang Tuhan beri, kita benar-benar manfaatkan. Haleluya. Saudara, yang kedua kita melihat akan keinginan atau kehendak Tuhan. Di mana saudara-saudara Tuhan mau kita umatnya ini memiliki cara penilaian yang sama terhadap
jiwa, khususnya jiwa-jiwa yang belum terima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tuhan mau kita sebagai jemaat Alfa Omega, kita punya hati, kita punya pikiran, kita punya penilaian yang sama, yang tentunya berdasar kepada Yesus Kristus, sama seperti penilaian Yesus kepada setiap jiwa, kepada setiap manusia. Dasar kita adalah firman Allah. Kita mau belajar melihat bagaimana pandangan Yesus, bagaimana pandangan firman Allah terhadap jiwa-jiwa yang masih banyak di sekitar kita, yang belum mengenal dan terima Yesus. Masih banyak teman, masih banyak saudara, masih banyak saudara, rekan-rekan kerja kita, mendengar pun mungkin mereka belum, karena kita tidak memperkenalkannya. Itu sebabnya sekali lagi, ayo saudara, kita perkenalkan Yesus, sampaikan firman Tuhan. Ketika kita menyampaikan, sementara itu kita menabur, kita menanam. Haleluya. Itu kurang urusan Tuhan, Dia akan tumbuhkan dan Dia akan mengeluarkan buah yang lebat. Dan firman Allah seperti itu saudara. Dia bertumbuh karena Dia hidup, dan Dia berbuah karena Dia adalah kebenaran. Ini kita akan melihat saudara tentang jiwa di dalam kitab Lukas. Kita lihat di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-15. Kitab Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-26. 15 ayatnya yang ke-26. Mohon maaf saudara, saya ralat. 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Mahal saudara-saudara. Nilai satu jiwa yang belum terima Yesus, kemudian dia terima Yesus, seluruh surga kata firman Allah. Ini sukacita yang tidak main-main saudara. Ya, sukacita yang tidak main-main, ini sukacita yang besar, ini keberhasilan yang luar biasa. Berapa banyak jiwa saudara? Hanya satu. Makanya firman Tuhan mau supaya kita jemaat Alfa Omega memiliki pandangan yang sama, memiliki penilaian yang sama terhadap jiwa yang belum terima Yesus. Itu sangat berharga, itu sangat bernilai, sehingga dapat mendorong saudara dan saya, ayo cari jiwa. Haleluya. Karena kalau kita menangkan satu jiwa, kata firman Allah dalam ayat ini, seluruh surga itu bersukacita. Haleluya. Amin saudara. Bayangkan upah kita, ya. Bayangkan upah kita. Saya percaya sangat besar upah saudara dan saya kalau kita menangkan satu jiwa. Sampai ketika saya berdoa dan belajar firman, menyusun firman, saudara, saya berpikir begini, jemaat di sini taruh 10 kakak. Dalam 10 kakak, tidak usahlah satu jiwa lahirkan satu jiwa. 10 kakak, dalam satu kakak melahirkan satu jiwa. Dan ini merupakan program, visi dan misi kita ke depan, saudara. Kita berdoa, kita bergumul, dan kita menabur seperti di awal tadi. Kita menyampaikan firman Allah. Kita manfaatkan kesempatan teman kita, saudara kita, tetangga kita, saudara. Satu saja dari 10 kakak setiap tahun. Haleluya. Kita berdoa, Tuhan, saya sudah menabur. Saya sudah menabur. Kenapa selama ini saya tidak memetik buah? Karena mungkin saya tidak menabur. Mungkin kita sadar, kita akui, selama ini saya tidak menabur. Saya hanya kerja
Saya tidak menabur. Tapi sekarang saya mau menabur. Saya hitung-hitungan begitu, saudara. 10 jiwa. Lalu 10 kakak. Haleluya, sudah bisa bayangkan. Jemaat mula-mula, firman Tuhan katakan dalam Kisah 2. Tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jumlah bilangan mereka. Karena di dalam jemaat mula-mula ada satu hati. Haleluya. Ada kasih mesra. Mereka tiap hari berkumpul. Mereka tiap hari berdoa. Mereka berpuasa. Mereka menabur kebenaran. Mereka berbagi berkat. Mereka peduli kepada sesama. Firman Tuhan katakan tiap hari jumlah mereka bertambah dan bertambah. Haleluya. Saya percaya saudara-saudara, bukan cuma gereja mula-mula. Tidak ada yang mustahil saudara. Ketika kita bertanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Dan kita sadar kita diberikan tugas untuk menabur, untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi. Kita kerjakan tugas kita ini. Haleluya, karena ternyata di mata Tuhan satu jiwa itu sungguh sangat berarti. Haleluya. Sungguh sangat berarti dibandingkan dengan 99 orang yang tidak lagi memerlukan pertobatan karena dia sudah bertobat. Ketika mereka bersukacita yang hampir 100 orang ini, masih jauh lagi lebih dari yang satu orang ini saja saudara. Mereka terima Yesus dan bertobat. Haleluya. Seluruh surga kata firman Allah bertempik, bersorak-sorai dan bersukacita. Luar biasa saudara. Saya percaya upah kita besar di surga. Kemudian saudara, ayat selanjutnya di dalam Matius 16. Di dalam Matius 16. Haleluya. Matius 16 ayatnya yang ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Lihat ini perbandingan. Ini nilai, harga yang kita harus melihat sesuai sudut pandang Alkitab dan Yesus sebagai Tuhan kita. Ini berharga. Apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia? Saudara bisa bayangkan. Satu bolano saja, saya punya pohon kelapa semua yang satu bolano, saya dikenal orang yang banyak duit saudara. Ya, mungkin terkenal saya di setengah. Apalagi ukuran firman Allah, seluruh dunia, seluruh kekayaan dunia itu kita miliki. Apa gunanya? Tetapi firman Allah katakan kehilangan nyawa karena tidak ada kebenaran, karena tidak ada pertobatan. Untuk apa? Saudara bisa bandingkan bagaimana berlipat kali lipat kesenangan di surga dibandingkan dengan seluruh dunia. Kata firman Allah, masih sangat berharga jiwa yang bertobat, jiwa yang melakukan kebenaran, jiwa yang melakukan kehendaknya. Masih jauh lebih berharga ketika kita memiliki surga, ketika kita masuk dalam kerajaan surga. Karena di surga saudara-saudara, kehidupan yang tidak terbatas, kehidupan yang kekal. Kita menikmati segala sesuatu yang firman Tuhan katakan Dia jadikan baru. Saya merenung lagi saudara, apa maksudnya ini? Ya, cuma saya tidak mencatat. Ya, sekarang saudara, rumah sakit kalau kehabisan oksigen ramai. Ya, Sulawesi Tengah kalau kehabisan oksigen orang pada ketakutan karena penyakit COVID ini. Dan kalau kita main hitung-hitungan biaya oksigen saudara, ini tidak murah, ini mahal. Dan kita bandingkan dengan kehidupan kita, berapa usia kita? Kita menghirup oksigen yang gratis ini. Tuhan beri kita nafas ini saudara, secara gratis. Mungkin berapa banyak duit kita kalau Tuhan minta bayar, kita bayar. Kita tidak mampu. Kita tidak mampu saudara. Makanya saya bandingkan bagaimana kehidupan di surga yang kekal selama-lamanya. Kehidupan yang serba gratis, kehidupan yang serba diadakan oleh Tuhan. Kemudian
Demikian saudara, Tuhan tahu sifat manusia itu suka bosan. Tapi firman Tuhan katakan dalam kitab Wahyu, segala sesuatu ku jadikan baru. Haleluya. Kita tinggal menikmati. Kita biasa baca status, saya karunia menikmati, kami karunia menikmati. Itu yang terjadi di surga. Karena upah ketika kita diberikan waktu dan kesempatan hidup, hidup ini memang benar-benar bernilai dan berharga. Hidup ini benar-benar melakukan kehendak Bapa. Hidup ini benar-benar melakukan firman Allah. Sama seperti Yesus sudah memberikan contoh. Dia sampai rela mati, saudara. Karena dia melakukan kehendak Bapa. Amin, saudara. Ayo mari kita lakukan kehendaknya. Ya, kita lakukan kehendaknya, saudara-saudara, supaya kita adalah orang-orang yang berhasil. Kita menjadi orang-orang yang sukses. Kita melihat kasihnya luar biasa. Ya, kita aminkan dia tidak mau satu jiwa pun itu binasa. Itu sebabnya dia rela datang. Ya, kita lihat ayat yang terakhir, saudara, di dalam Filipi 2. Filipi 2 ayatnya yang keempat. Filipi 2 ayatnya yang keempat. Filipi 2 ayat yang keempat. Sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Terus, yang walaupun dalam rupa Allah, perhatikan saudara, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini luar biasa kerendahan. Dan perhatikan, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya pernah katakan bahwa yang mati itu adalah manusianya Yesus, yang bangkit karena dia Allah. Amin, saudara. Kita diteguhkan dengan ayat ini. Haleluya. Yang walaupun dia Allah, setara dengan Allah, tapi dia tidak pertahankan itu. Saya Allah, saya tidak mau. Kenapa saya mau ke bumi? Kenapa saya mau pergi menderita? Kenapa saya mau pergi dicambuk, diludahi, dipakaikan mahkota duri? Kenapa saya mau dianiaya? Kenapa saya mau disiksa? Apalagi mau mati? Saya Allah. Tetapi firman Tuhan katakan, dia tidak mempertahankan itu, malah dia kosongkan dirinya. Ini luar biasa. Karena apa? Kasihnya yang besar kepada semua umat manusia. Dia mau supaya semua diselamatkan. Dia mau supaya semua masuk dalam kerajaan surga, bisa bertatap muka bersama dengan dia, tinggal bersama dengan dia, menikmati segala sesuatu yang dia jadikan. Dia mau supaya kita senang, saudara. Firman Allah mau supaya kita senang, bukan susah, bukan menderita. Itu sebabnya mari kita taat melakukannya. Sama seperti Yesus, dia taat melakukan kehendak Bapa. Dia melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa dia harus menderita. Dia siap menderita. Kehendak Bapa dia harus disalibkan. Dia siap disalibkan. Kehendak Bapa dia harus berikan nyawanya. Dia berikan nyawanya. Dia taat, dia dengar-dengaran, dia setia. Dan dia menjanjikan kehidupan yang senang. Dan firman Tuhan katakan, Yesus sudah ke sana. Yesus sudah menyediakan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata firman Allah. Haleluya. Ini kerinduannya. Kenapa dia sabar? Walaupun kita ini banyak salah. Walaupun ya seringkali kita berubah-ubah. Firman Tuhan katakan dia sabar. Dia sabar dan dia sabar. Saudara-saudara, dia sampai rela mati.
Firman Tuhan katakan dia merendahkan, dia mengusungkan, dia tidak menganggap dia Allah. Yesus katakan dia tidak menganggap dia Allah, dia setara, dia sejajar dengan Allah. Tapi dia tidak pertahankan itu, saudara, karena kasihnya kepada semua umat manusia. Satu jiwa, firman Allah katakan, berharga. Tidak melihat dia warna kulit apa, tidak melihat dia suku apa. Saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang masih punya sifat menganggap, siapa sih kamu? Ya, siapa sih kamu? Beda dengan saya. Tetapi lihat saudara-saudara, firman Allah di mata Yesus, dalam penilaian Yesus, dan Yesus mau saudara dan saya, kita satu penilaian dengan dia, bahwa tetangga kita berharga, teman kita berharga, saudara kita berharga, siapapun dia yang belum kenal Yesus. Ayo mari, dia mau kita cari jiwa, dia mau kita menangkan jiwa. Kita bagi senyum kepada mereka. Mungkin saudara, Tuhan mau kita bagi berkat kepada mereka. Mungkin Tuhan mau bagikan firman Tuhan kepada mereka. Berikan mereka contoh, berikan mereka teladan. Mari saudara kita lakukan selagi ada waktu dan kesempatan. Yesus sudah memberikan contoh, Yesus sudah kerjakan. Dia tidak pertahankan dia sebagai Allah di singgah-sana surga, tetapi dia rela turun, dia rela datang ke dalam dunia. Haleluya. Untuk mati menebus dosa saudara dan saya. Kita semua umat manusia yang sama di mata Tuhan. Nilai dan harga sama di mata Tuhan. Haleluya. Mari saudara, jadikan hidup kita ini jadi berkat. Selagi ada kesempatan, jadikan hidup ini berkat. Jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berdampak. Saya mau kembali kepada tema. Apa yang Tuhan ingin? Apa kehendak Tuhan bagi umatnya? Saudara-saudara, ini jawabannya. Keinginan kehendak Tuhan, kita melakukan kehendak Bapa sama seperti Yesus melakukan kehendak Bapa. Dan Dia ingin kita melihat jiwa-jiwa di luar sana dalam satu penilaian, sama dengan penilaiannya dari firman Allah. Berharga, satu jiwa bertobat, seluruh surga bersuka cita. Haleluya. Nilai satu jiwa dibandingkan dengan seluruh dunia ini masih berharga satu jiwa, saudara. Itu sebabnya mari saudara kita sungguh-sungguh, haleluya, sungguh-sungguh lakukanlah kehendak Bapa. Sungguh-sungguh lakukanlah firman Allah, karena ada kesenangan yang kekal buat selama-lamanya. Haleluya. Kita siapkan hidup, siapkan hati. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Haleluya.